Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tenggarnesia. Kali ini kita melanjutkan pembahasan misteri Nabi Khidir tentang pertemuan Khidir dan Ilyas setiap tahunnya di musim haji. Sedulurku, Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah memberitahu kami sebuah hadis yang dia dengar dari Muhammad bin Ahmad bin Syaid. Dia meriwayatkan dari Umar bin Hashim, dari Hasan bin Rasin, dari Juraij, dari Atta, dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan, aku tidak mendengar hadis ini kecuali langsung berujung sanadnya atau marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Khidir dan Ilyas bertemu setiap tahun sekali pada musim haji. Keduanya saling memotongkan rambut masing-masing dan berpisah dengan saling mengucapkan kalimat dengan nama Allah, apa saja yang dia kehendaki Allah. Tiada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah, apa saja yang dia kehendaki Allah. Tiada yang menyingkirkan keburukan melainkan Allah. Dengan nama Allah, apa saja yang dia kehendaki Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Sedulur sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini dan hadis ini bagaimana? Silakan disimak, tapi sebelumnya jangan lupa untuk memberikan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa memberikan like dan komentar. Dan bila video ini panjenengan anggap bermanfaat, silakan dibagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Dalam kitab Al-Afrad, Daruqutni menyatakan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Juraij kecuali Hasan bin Rasin. Sementara menurut Abu Bakar Al-Ukaili, orang itu Hasan bin Rasin tidak bisa diikuti, tidak dikenal dan hadisnya tidak terjamin kebenarannya. Sementara menurut Abu Hasan bin Munada, hadis itu lemah karena ada nama Hasan bin Rasin di atas. Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur selain Hasan bin Rasin, tetapi sanadnya sangat lemah. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi dari jalur Ahmad bin Ammar. Dia mendapatkan riwayat dari Muhammad bin Mahdi, dari Mahdi bin Hilal, dari Ibnu Juraij yang menceritakan hadis ini dengan redaksi penduduk daratan dan laut, yaitu Ilyas dan Khidir berkumpul setiap tahun di Mekah. Selain itu, Ibnu Abbas juga mengatakan, kami mendapatkan kabar bahwa keduanya saling memotong rambut dan saling mengucapkan kalimat, katakanlah, dengan nama Allah, apa saja yang dikehendaki Allah, tiada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah, apa saja yang dikehendaki Allah, tiada yang menyingkirkan keburukan melainkan Allah. Dengan nama Allah, apa saja yang dikehendaki Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Menurut keterangan Ibnu Juraij bin Abbas menambahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat itu setiap hari kecuali dia akan aman dari kebakaran, tenggelam, pencurian dan segala hal yang dibencinya sampai sore dan pagi menjelang. Mengenai riwayat di atas, Ibnu Al-Jauzi menyatakan Ahmad bin Ammar adalah perawi yang ditinggalkan atau matruk menurut verifikasi Daruqutni. Demikian pula dengan Mahdi bin Hilal. Ibnu Hibban menambahkan Mahdi bin Hilal meriwayatkan hadis-hadis palsu atau ma'udhu. Riwayat lainnya yaitu dari jalur Ubaidillah bin Ishaq Al-Attar. Dia mendapatkan kisah ini dari Muhammad bin Mayashar, dari Abdullah bin Hasan, dari ayahnya, dari kakeknya yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada setiap hari Arafah, Jibril, Mikail, Israfil, dan Khidir berkumpul. Jibril mengucapkan,
Apa saja yang dikehendaki Allah, tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Mikael menjawab, apa saja yang dikehendaki Allah, segala nikmat pasti datang dari Allah. Kemudian Israfil menjawab keduanya, apa saja yang dikehendaki Allah, seluruh kebaikan ada di tangan Allah. Maka Khidir menjawab ucapan mereka semua, apa saja yang dikehendaki Allah, tiada yang menghindarkan keburukan melainkan Allah. Setelah itu, mereka berpisah dan tidak akan berkumpul kembali kecuali pada hari yang sama di tahun depannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Hasan Basri berkata, Nabi Ilyas alaihissalam menjadi wakil Allah di daratan, sementara Nabi Khidir menjadi wakilnya di lautan. Keduanya diberi umur abadi hingga tiupan sangkakala pertama. Mereka selalu berkumpul setiap tahun pada musim haji. Selain itu, Al-Harits bin Abu Usamah dalam kitab Musnadnya menyatakan, kami memperoleh kisah dari Abdurrahim bin Waqid. Dia mendapatkan dari Muhammad bin Bahram, dari Abban yang bersumber dari Anas. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Khidir diutus di lautan, sementara Nabi Ilyasa diutus di daratan. Keduanya bertemu setiap malam di benteng yang dahulu dibangun oleh Zulkarnain untuk memisahkan antara manusia dan Ya'juj. Keduanya juga melaksanakan ibadah haji dan umroh setiap tahun, serta meminum seteguk air zam-zam yang cukup hingga tahun berikutnya. Dalam hal ini, saya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Abdurrahim dan Abban adalah dua perawi yang ditinggalkan atau matruk. Sementara itu, menurut Abdullah bin Mughirah yang mendapat kisah dari Sa'ur, dari Khalid bin Mi'dan yang bersumber dari Kab, Khidir berada di atas sebuah mimbar yang terbuat dari cahaya yang terletak antara laut tertinggi dan laut terendah. Binatang-binatang diperintahkan untuk mendengarkan titahnya dan mereka semua menaatinya. Di samping itu, para arwah juga muncul di hadapannya ketika pagi dan petang. Abdullah bin Mughirah menambahkan, kisah ini diceritakan tanpa ada dasar atau sumbernya. Sementara itu, menurut Ibnu Yunus, ini merupakan hadis munkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi lemah yang bertentangan dengan perawi terpercaya. Adapun Ibnu Sahin meriwayatkan kepada Khasif secara dhaif bahwa dia berkata, terdapat 4 orang nabi yang masih hidup. 2 orang berada di langit, yaitu Isa dan Idris, dan 2 lainnya di bumi, yaitu Ilyas dan Khidir. Khidir berada di lautan, sementara kawannya Ilyas berada di darat. Pada bab terakhir buku ini, lain halnya dengan pendapat An-Nawawi yang dikemukakan dalam kitab Tahdhibnya. Mayoritas ulama mengatakan Khidir masih hidup dan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Demikianlah ini adalah pendapat yang disepakati oleh kalangan sufi, orang-orang saleh dan ahli makrifat. Dan cerita mengenai mereka pernah melihat Khidir berkumpul bersamanya, mengambil pelajaran darinya, bertanya kepadanya berikut jawaban dia untuk mereka, serta kemunculannya di tempat-tempat mulia atau tempat-tempat yang baik terlalu banyak untuk disebutkan. Nawawi menambahkan, dalam kitab Fatawa, Ibnu Salah mengatakan, menurut pendapat mayoritas ulama dan orang-orang saleh, Khidir masih hidup hingga saat ini. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sajikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf
yang sebesar-besarnya training ungkapan ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.